Jadi kira-kira siapa ini saudara-saudara pelatih timnas Indonesia penggantinya Patrick kawannya SpongeBob? Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Apakah kalian ingin Sintayong kembali atau siapa? Jurgen Klopp misalnya, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, atau siapa? Gennaro Gattuso, atau siapa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, sejujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini, bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kegagalan total di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Kontingen kembalilah, dan ini Patrick Kluivert ini dia nggak balik ke Indonesia, langsung pulang ke Belanda. Ini attitude-nya gimana gitu ya. Kalau saudara-saudara lihat kemarin waktu para pemain menyapa fans, Patrick Kluivert dan asistennya yang 14 atau berapa lah, atau 15 atau 13 orang atau berapa belas orang itu duduk di bench nggak menyapa fans. Ini kan attitude-nya ya mohon maaf lah, tidak respect, tidak menghargai supporter yang 10 ribuan supporter yang datang susah payah ke Arab Saudi untuk mendukung penampilan tim nasional. Dan ini tampaknya dengan segala macam akumulasi, dengan segala macam prestasi yang didapatkan, dengan segala macam permainan, ya kemungkinan besar Patrick Kluivert ini benar-benar akan out. Karena Pak Sumarji, manajer tim nasional sekaligus kepala badan tim nasional sudah mengatakan akan memberikan laporan detail kepada Exco, Eksekutif Komite PSSI, yang mungkin akan bersidang rapat mungkin minggu depan untuk mengambil keputusan. Dan menurut sejumlah orang termasuk salah satu Exco PSSI, kemungkinan sih Patrick Kluivert akan out, dan ya nggak tahu penggantinya apakah akan Sintayong akan kembali melatih atau siapa, kita kurang tahu. Bisa jadi Jurgen Klopp, nggak tahu, siapa tahu. Bisa jadi siapa? Jose Mourinho, bisa jadi Pep Guardiola, saya nggak tahu. Tetapi kemungkinan besar Patrick Kluivert akan out. Itu tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya semakin kuat mengarah ke situ, Patrick Kluivert akan. Tapi saya juga heran juga, kenapa hanya Patrick Kluivert yang out? Kenapa orang yang menunjuk Patrick Kluivert juga nggak ikut out? Ya, Patrick Kluivert ada di situ, ada di PSSI, ada di tim nasional itu karena ada yang menunjuk dia di situ, dan yang menunjuk dia waktu itu adalah ya saudara-saudara tahu sendiri yang katanya waktu itu di interview waktu Natal. Ya orang Eropa itu agamanya itu tidak terlalu religius, saudara-saudara. Kalau dia datang waktu Natal itu ya wajar, itu normal. Bahkan kalau orang pengangguran itu ya di interview hari apa jam 12 malam pun pasti dia akan datang, gitu loh logikanya. Nah, itu orang yang menunjuk itu seharusnya di dalam logika saya, di dalam alur pikiran saya juga harus bertanggung jawab. Nggak tahu saudara-saudara siapa yang akan menjadi pengganti Erick Thohir. Ya Erick Thohir lah, boleh lah kalau mau diganti silakan. Dan Patrick Kluivert saya nggak tahu penggantinya Patrick Kluivert siapa, saya nggak tahu. Tetapi kan ini yang paling sekarang ramai dibicarakan orang itu adalah pengamat media semua, Patrick Kluivert harus out. Tetapi saya nggak tahu ya kenapa nggak ada media, nggak ada pengamat, nggak ada pandit, nggak ada orang-orang pintar itu di sepak bola yang tukang bacot di sepak bola itu yang meminta Ketua Umum PSSI bertanggung jawab dengan mengundurkan diri. Saya belum melihat itu kecuali channel yang namanya komentator gadungan. Nggak ada yang lain, saudara-saudara. Jadi ya tepuk tangan lah. Tepuk tangan. Saya tidak melihat itu. Dan ini sebenarnya penting karena yang menunjuk Patrick Kluivert
Ya, the one and only lah, siapa lagi lah yang menunjuk dia. Bukan Menpora zaman dulu, bukan Pak Nurdin Halid juga bukan. Tetapi ya orang-orang sudah tahu siapa yang menunjuk. Itu seharusnya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi ya sudahlah, saya nggak tahu orang-orang ini motivasinya apa. Tetapi sekarang yang ramai bergulir adalah Patrick Kluivert. Ini bagaimana penggantinya? Wah, ada banyak sekali calon penggantinya, kebanyakan dari Belanda. Ada si ini, si itu, si A, B, Z, D, E, FGA, semua disebutin oleh beberapa media di media mainstream maupun sosial media. Tetapi kan saudara-saudara harus ingat, saudara-saudara harus ingat bahwa Indonesia itu punya riwayat yang tidak terlalu bagus kalau ditangani pelatih asal Belanda. Dulu kita pernah punya Henk Willem, pelatih dari Belanda juga, almarhum kalau nggak salah, itu gagal di SEA Games kalau nggak salah 1997. Kita juga pernah dilatih oleh Wim Rijsbergen di era KPSI, di era PSSI berseteru. Itu juga hasilnya tidak terlalu bagus. Terus siapa lagi lah pokoknya. Dan Erick Thohir juga kalau menunjuk pelatih asal Belanda itu juga nggak bagus. Dulu waktu Inter Milan, kalau saudara-saudara ingat, si De Boer, Ronald De Boer atau Frank De Boer ya, itu ya pelatih Inter Milan itu kan dulu yang nunjuk adalah Erick Thohir, dan gagal juga saudara-saudara hasilnya. Jadi ya nggak usah ke Belanda lah, kita udah lama dijajah Belanda, 350 tahun dijajah Belanda, masa sekarang pelatihnya juga dari Belanda lagi? Nama-nama baru, saudara-saudara. Ada banyak orang yang berharap untuk Sintayong dipekerjakan kembali melatih tim nasional Indonesia. Ya nggak masalah, itu normal, saudara-saudara. Tergantung Sintayongnya bagaimana. Mau apa kagak? Itu saja. Dan gonta-ganti pelatih-pelatih yang sudah dipecat, terus kemarin kembali kebalik lagi melatih sebuah tim, baik tim nasional maupun klub, itu lumrah di seluruh dunia. Wajar. Jose Mourinho dipecat Chelsea. Kembali lagi ke Chelsea. Carlo Ancelotti dipecat Real Madrid, balik lagi ke Real Madrid. Kemudian siapa lagi? Marcelo Lippi dipecat Juventus, balik lagi ke Juventus. Kemudian lama banget ya Marcelo Lippi ya. Jadi ketahuan umurnya nih. Kemudian nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara, nggak usah jauh-jauh. Herve Renard adalah pelatih tim nasional Arab Saudi, dipecat, gagal di awal-awal tahun lalu atau 2 tahun lalu itu, setelah dia sukses dan mengantarkan Argentina ke Piala Dunia, Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Setelah itu kan dia bertahan, kemudian dipecat, digantikan oleh Roberto Mancini. Dan yang terjadi kemudian Roberto Mancini gagal, kemudian Roberto Mancini dipecat, dan Herve Renard kembali melatih Indonesia. Kembali melatih Arab Saudi, dan setelah sempat dikalahkan Indonesia di Jakarta karena Marcelino Ferdinand yang waktu itu mencetak gol dan sekarang nggak main. Herve Renard kembali mengalahkan Indonesia melalui Arab Saudi, mengalahkan Indonesia asuhan Herve Renard karena nggak ada Marcelino Ferdinand. Itu normal terjadi di seluruh dunia. Pelatih yang sudah dipecat, yang penting waktu memecat itu hubungannya Anda tetap baik. Makanya kan saya juga heran waktu dia memecat PSSI, memecat Sintayong, kok nggak, sebenarnya ya udah kalau dipecat pecat aja, sudah selesai, nggak usah dikasih cerita-cerita dari Arya Sinulinga yang dia cerita katanya ini ada pemain rapat tanpa sepengetahuan pelatih, kemudian ada pembangkangan, ada pemain yang datang, pemain naturalisasi yang mengambek katanya, ada krisis kepemimpinan, ada lagi masalah komunikasi, ada cerita-cerita. Itu sebenarnya waktu itu nggak perlu dibumbui cerita-cerita seperti itu. Yang penting ya pecat, ya sudah selesai pecat, kompensasinya dibayarin, selesai. Jadi hubungan Anda akan baik. Saya kalau sekarang ini saya nggak tahu apakah Sintayong akan mau melatih Indonesia atau tidak, karena ada bumbu-bumbu cerita-cerita seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, kemarin kalau kita mempertahankan Sintayong itu juga belum tentu ada jaminan bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Tidak ada jaminan. Sepak bola ini tidak ada bukan ilmu pasti, tidak ada yang bisa menjamin sebuah tim itu akan selalu menang, tidak ada jaminan. Tetapi setidaknya proses yang dijalani oleh Sintayong itu mencapai kulminasi. Klimaks lah, saudara-saudara. Klimaks, kira-kira seperti itu. Klimaks, mencapai klimaks. Oh, ternyata klimaksnya kita
anti klimaks, nah, itu juga klimaks. Itu dibahas. Tetapi kan yang sekarang enggak, Sintayong sudah bekerja berapa, 4 tahun atau berapa tahun, kemudian prosesnya, step-stepnya sudah dilewati, potong generasi, anak-anak muda dikasih kesempatan, pemain yang pernah dicoba Sintayong tidak dianggap tidak bagus, tidak perform, di eranya Patrick Kluivert dipanggil lagi, Mark Lily Pali, David Beckham, itu kan di eranya Sintayong kan nggak kepake. Tetapi di eranya Patrick Kluivert kepake. Pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner di eranya Sintayong itu kepake. Sekarang bahkan Ivar Jenner gak dipanggil, Rafael Struijk gak dipanggil, bahkan Marcelino Ferdinand yang terakhir gak dipanggil karena alasan menit bermain berkurang, gak pernah latihan. Ya, zaman dulu waktu dia di Oxford, waktu zaman Sintayong dia emang pemain inti apa? Main tiap minggu main? Kan tidak. Jadi itu loh, itu yang membedakan. Kalau kemarin Sintayong tetap melatih, ya pasti prosesnya akan terus berjalan, saudara-saudara, akan terus berjalan. Walaupun itu belum, sekali lagi ya, bukan jaminan bahwa Indonesia di tangan Sintayong akan lolos. Nggak pernah ada, tetapi setidaknya ketika kita gagal di tangan Sintayong itu jauh lebih terhormat, jauh lebih pride, jauh lebih bangga kita dibandingkan gagal di eranya Patrick Kluivert yang mohon maaf. Saya ya. Oke lah, Sintayong bisa lah kita pekerjakan lagi sebagai pelatih. Tetapi sekali lagi saya bilang, ini terserah Sintayong. Apakah dia ada hard feeling? Nah, kalau dia dendam dengan perlakuan pengurus PSSI ketika itu ya mohon maaf saya nggak tahu. Tetapi saya rasa Sintayong pasti ya dia punya ikatan batin, punya respect terhadap supporter Indonesia. Karena dia pernah mengatakan ya orang-orang Indonesia sudah memberi dia banyak hal dan dia ingin berterima kasih kepada orang-orang di Indonesia. Karena belum pernah ada dalam sepanjang sejarah itu ada pelatih yang diratapi seperti ini. Kepergiannya diratapi seperti ini. Bahkan Luis Milla yang dianggap waktu itu dianggap juga berhasil pun juga diratapi kepergiannya, tetapi tidak seperti se-ekstrim Sintayong seperti ini. Kalau Sintayong ini memang benar-benar ekstrim ya, karena memang dia sejak nol, saudara-saudara, dia membangun Indonesia, membangun timnas Indonesia itu dari nol, dari bukan siapa-siapa, dari pemain seperti Pratama, Asnawi, itu masih bocah, Rido itu masih bocah, masih belum bisa ngapa-ngapain, masih usia muda sekali. Sama dia dinaikin, dididik perlahan-lahan, semua pemain lokal dicoba, semua diajarin cara menendangnya, bahkan dari basic dasar itu yang dilakukan oleh Sintayong ketika melatih Indonesia. Bahkan ketika menang ya menang bersama, kalah bersama, bahkan dengan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain naturalisasi itu hubungannya bagus. Jadi kalau Arya Sinulinga bilang ini ada masalah, itu nggak juga, saudara-saudara. Dengan Jay Itzes, dengan Spahinama, dengan Sandy Walsh, bahkan dengan Kevin Dick yang datang belakangan itu juga hubungannya bagus. Saya nggak tahu kalau dengan Matt Silger, kalau dengan Eliano Reinders saya nggak tahu, karena dengar-dengar Eliano Reinders itu sebenarnya bukan rekomendasi dari Sintayong, saudara-saudara. Tetapi secara keseluruhan hubungan Sintayong itu dengan pemain itu bagus. Kalau pada akhirnya Sintayong nggak mau, nah kita butuh alternatif. Alternatifnya siapa ya? Ya ada banyak lah nama-nama, tergantung duitnya PSSI cukup enggak. Kalau duitnya cukup ya bisa aja manggil Jurgen Klopp. Atau membajak Jose Mourinho, atau membajak Pep Guardiola, atau membajak siapa? Atau menunjuk itu Vicente Del Bosque, atau membajak Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti, itu tergantung duitnya. Tetapi kan juga pelatih-pelatih kelas dunia pun juga akan melihat ini Indonesia negara di peta sepak bola itu ada di rank berapa. Jangan sampai mereka mati konyol. Kita boleh menganggap bahwa pemain-pemain diaspora ini bagus, hebat, terkenal. Tetapi kan bagi pelatih-pelatih kelas dunia kan juga melihat, oh ini siapa sih pemain-pemain ini? Oh dia hanya main di sini Heerenveen, dia main di Oxford United, dia hanya main di FC Utrecht. Oh, nggak ada yang main di Barcelona, nggak ada main. Nah, itu kan juga menjadi pertimbangan. Tetapi saran saya sebaiknya bukan pelatih dari Belanda. Karena kita punya reputasi kalau ini semacam
ada kutukan lah ya, kutukan apakah tradisi buruk atau apa, tetapi kalau kita menggunakan pelatih baru itu sering tidak berhasil. Henk Willem contohnya, Wim Richburgen contohnya. Kemudian ada lagi dulu di masa lalu Mastur Beck atau siapalah itu dulu pernah melatih, itu juga hasilnya biasa-biasa saja. Saran saya pelatih itu nggak usah dari negara, jangan melihat backgroundnya, latar belakang asalnya nggak, tetapi lihat kualitasnya, lihat rekam jejak dia, CV-nya dia pernah melatih di mana. Misalnya kalau kemarin misalnya Patrick Kluivert ditunjuk dia pernah melatih Ajax, pernah melatih Feyenoord, pelatih PSV nggak masalah, tetapi kan faktanya Curaçao aja dipecat. Adana Demisport dipecat. Nah, dilihat rekam jejak dia, pelatih ini nanti kalau mau dituju Indonesia itu rekam jejaknya. Syukur-syukur dia pernah membawa sebuah tim tampil di Piala Dunia, ya entah tim dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, nggak masalah. Yang penting kurikulum, rekam jejaknya. Jangan seperti membeli kucing dalam karung, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Johor Bahru sampai Zimbabwe, sampai Buenos Aires, saudara-saudara. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita perbincangin, semua sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini kita bicara tentang kandidat calon pengganti Patrick Kluivert. Kira-kira menurut kalian itu siapa yang layak menggantikan Patrick Kluivert? Karena sudah pasti dengan kegagalan ini ya out, mau tidak mau out, walaupun kontraknya sampai 2027 dan dia bawa berapa, 15 atau 14 atau berapa staf kepelatihan dia. Wah, banyak banget saudara-saudara ya. Yang katanya Arya Sinulinga ini adalah tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. itu harus diganti, itu sudah pastilah harus diganti. Kegagalan ini harus diganti. Kita harus nyari nakoda baru karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari Patrick Kluivert. Cara main juga kacau, tidak beraturan, kemudian pemilihan pemain juga aneh, kemudian hasil apalagi saudara-saudara. Kalau hasil yang dibanggakan adalah kemenangan melawan Bahrain dan Cina, ya Bahrain dan Cina waktu itu kualitasnya di bawah Indonesia, ngapain dibanggakan? Kalau bisa mengalahkan Jepang, kalau bisa mengalahkan Australia, ya oke lah. Tetapi kan faktanya tidak. Dia mau menyerang ketika melawan Australia, kena counter attack. Masih lebih bagus Sintayong lah main bertahan untuk menyerang, defense for offense. Nah, istilahnya begitu, bertahan tetapi menyerang counter. Nah, ini Patrick Kluivert secara taktik juga jelek, secara pemikiran, filosofi juga nggak bagus. Dia mau meniru total footballnya Rinus Michel tahun 74. Dia mau meniru tiki-takanya Barcelona di eranya Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Carles Puyol dan kawan-kawan. Tapi gagal juga. Dia mau niru cara bermainnya Arsenal di era Jurgen Klopp, di era Arne Slot juga tidak berhasil. Nah, jadi ya mau dikata apa lagi, ini memang harus out, walaupun sebenarnya yang memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih itu juga harus tanggung jawab lah. Ngapain Anda secara mendadak tiba-tiba mengganti Sintayong? Sintayong itu belum jaminan juga tidak ada jaminan juga Sintayong akan meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Tidak ada jaminan, saudara-saudara. Ini sepak bola, ini football, tidak ada jaminan. Tetapi setidaknya kita tidak memulai lagi dari nol. Setidaknya ada proses yang sudah berjalan 4 tahun, 5 tahun itu harus kita hargai, harus kita apresiasi. Tidak ada jaminan bahwa Sintayong bisa mengalahkan Jepang, mengalahkan Australia. Tidak ada jaminan Sintayong tidak kalah dari Arab Saudi lagi, tidak ada jaminan. Tetapi kan setidaknya itu kita sudah berada di jalur yang benar. Proses, jadi sepak bola itu proses. Kalau hanya karena ini mainnya beruntung, ya sepak bola juara itu yang tim yang paling beruntung. Siapa yang menyangka Chelsea bisa juara Piala Dunia antar klub? Walaupun di situ ada Real Madrid,
ada siapa lagi? Manchester City, ada PSG. Siapa yang menyangka? Nggak ada. Itu karena sepak bola itu ya begitu. Kadang faktor keberuntungan, dan yang dikenang dari sepak bola itu adalah hasil akhir, bukan cara bermain, bukan berapa banyak Anda penguasaan bola Anda, berapa jumlah shoot on goal, bukan, tetapi yang diingat adalah hasil kemenangan. Sintayong berhasil mengalahkan Arab Saudi, itu akan dikenang sepanjang masa dibandingkan Patrick Kluivert yang kalah dari Arab Saudi. Itu jadi ya sekarang kemungkinan Patrick Kluivert akan diganti, dan ya pelatihnya saya nggak tahu siapa, dan ya silahkan kalian punya pendapat sendiri, apakah cukup dengan mengganti Patrick Kluivert saja atau Erick Thohir juga harus bertanggung jawab. Kabarnya sih Menpora akan memanggil Ketua Umum PSSI untuk dimintain pertanggungjawaban. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang aktif, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.